berjalan kepada ketaatan apa tidak, itu keputusan kita. Karena ini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ini kan ini, Tuhan mau mengerjakan pemulihan atas saudara. Tuhan mau pulih, saudara mau pulih. Tuhan gini, harus ketemu nih, keputusan Tuhan harus berjumpa dengan keputusan saudara. Halo, supaya kita tahu bahwa ini nggak bisa kita hanya satu arah, nggak bisa. Tuhan nggak ciptain itu. Tuhan, aku mau dipulihkan, omong kosong. Sekali lagi, saya mau ngomong dengan tegas begini, itu omong kosong, saudara. Selama tidak ada kerjasama hidupmu dengan Roh Kudus, tidak akan ada pemulihan segala sesuatu. Di dalam Kisah Para Rasul, coba, boleh nggak? Ayat ini, pemulihan segala sesuatu. Boleh bantu cari ya? Ini ayat yang dahsyat ya saudara. Pemulihan segala sesuatu, katanya. Kisah Para Rasul Ya. 3 ayat 21. Boleh, silakan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dahsyat. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Tuhan kapan? Sampai pemulihan segala sesuatu. Dan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabinya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Kapan pemulihan Tuhan? Keputusanmu harus berjumpa dengan keputusan Tuhan. Kamu gak bisa jadi orang pasif, orang Kristen yang pasif yang selalu minta tangan Tuhan tapi gak pernah mencari wajah Tuhan. Kita harus tahu bedanya mencari tangan Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Kalau kamu mencari wajah Tuhan, kamu akan beroleh semuanya. Kalau kamu mencari tangan Tuhan, maaf, kamu tidak ada bedanya dengan 5.000 orang yang mendapat mukjizat 5 roti 2 ikan. Ya. Mereka cuma mendapat tangan Tuhan, tapi Tuhan kemana? Mereka nggak ada. Betul? Ya. Mereka nggak ada. Even Tuhan Yesus di Taman Getsemani, mereka nggak ada. Ya. Karena mereka hanya mengharapkan tangan Tuhan, tidak mencari wajah Tuhan. Tapi para murid bilang ini, Tuhan kemanapun, where you go, I go. What you say, I say. What you pray, I pray. Wah, dahsyat. Makanya levelnya para murid itu beda dengan orang yang cari tangan Tuhan. Hanya para murid yang bisa melewati sampai Taman Getsemani. Sebanyak 5.000 orang yang terima mukjizat 5 roti 2 ikan, kemana mereka? Halo? Orang yang buta tadi kemana? Bener gak? Orang yang lumpuh di kolam Bethesda kemana? Karena gini, mereka adalah orang-orang identitasnya hanya cari tangan Tuhan. Tapi para murid beda. Para murid adalah orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Tuhan, kemanapun aku berada, makanya saudara pulang dari tempat ini, renungkan ini baik-baik. Ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu. Anak-anak, ayo. Sekarang aku mengerti. Aku beroleh pengertian bahwa identitas kita bukan hanya identitas orang yang merdeka. Karena orang yang dimerdekakan belum tentu hamba Allah. Oh my God. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ingat loh, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Wah, mumpung ada Pak Pendeta, aku harus. Tapi kalau Pak Pendetanya udah hilang, udah pergi, udah rapture, malah mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kamu dilihat orang dan tidak dilihat orang, kerjakan. Amin. Amin. Wow, dahsyat. 2 Timotius 1 ayat 9.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa? Panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum Or dan Koshek harus dipisahkan. Sebelum permulaan zaman kamu sudah ditentukan untuk pisah. Yes. Itu saudara. Maksud dan tujuan Tuhan dan kasih karunia sudah ada. Bapa itu sudah melihat jauh ke depan. Bisa lihat jauh ke depan. Kita sudah ditentukan sebelum permulaan zaman. Bayangin sebelum Daud menulis gini, aku telah dibentuk di dalam rahim ibuku, ya kan? Ada ayat yang kayak itu kan? Aku sudah dibentuk sebelum dunia dijadikan bahkan. Nah itu dia, sebelum dunia dijadikan. Daud tahu revelation-nya loh. Dia tahu, dia bisa terkoneksi. Dan ini tahu nggak, ini perjanjian baru. Timotius, tapi Daud sudah tulis itu. Aku dibentuk sebelum dunia dijadikan. Wah gawat. Saya bilang ini, wah dahsyat ya. Orang yang melekat kepada Tuhan itu dibukakan pengertian yang tadi saudara. Tuh, orang yang posisinya di terang, Tuhan pasti kasih hikmat. Tuhan pasti kasih pengetahuan. Ada coba di Noahnya. Nih, keputusan Tuhan menghasilkan panggilan, dan di dalam keputusan Tuhan ada tujuan Tuhan. Ini kita dipanggil dengan panggilan kudus supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan, masuk dan kasih karunia-Nya. Supaya kita tidak bercacat menjelang hari kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Mazmur 50 ayat 5. Ayo kita baca sama-sama nih. 1, 2, 3. Bawalah kemari orang-orang yang Kasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Oh my God. Itu Tuhan yang ngomong. Bawalah kemari orang-orang yang ku kasih. Orang yang mana Tuhan? Orang yang mengikat perjanjian. Orang yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Bahasa Ibrani-nya korban sembelihan itu adalah zevak. Apa? Zevak itu the blood sacrifice, korban yang berdarah, korban yang sakit. Tuhan bentuk sakit, tapi dia tetap berjalan sama Tuhan. Itu dia melakukan zevak. Dia sedang worship. Kayak kalau kita dibentuk Tuhan, sakit sedemikian rupa, tapi kamu tetap memilih yang benar. Yes. Kamu sedang worship Dia. Amin. Kamu sedang menyembah. Kamu sedang zevak. Zevak itu artinya gini, the blood, dia sampai mengeluarkan darah, saking sakitnya sacrifice-nya. Dibentuk Tuhan sampai hancur. Sampai sakit, tapi kamu bilang, Tuhan, aku mau tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan bilang gini, yes, kamu sedang menyembahku. Ya. Amin. That's zevak. Katakan sama-sama, zevak. Nah ini Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. My God, kamu sedang zevak demi kemurahan Allah, karena grace, karena pintunya sudah kasih karunia. Halo, Yesus sudah tebus, itu adalah pintu kasih karunia. Kita diselamatkan, ditebus, itu sudah pintu kasih karunia. Tapi untuk perjalanannya, Tuhan bilang supaya kamu mempersembahkan worship tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Makanya tubuh ini gak boleh cemar. Ya. Tubuh ini gak boleh cemar. Persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang Berkenan. berkenan. My God, berkenan.